Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kini berjudul kerukunan antar umat beragama menurut agama Islam dan agama Kristen, diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Ini adalah sebuah serial kristologi Qurani. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Quran suci surat 18, yaitu surat Al-Kahfi ayatnya 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu barangkali engkau akan membunuh dirimu sendiri karena duka cita, karena menanggung prihatin terhadap mereka, kalau mereka tidak beriman kepada pemberitaan ini. Ayat suci di atas mengandung petunjuk bahwa emosi keagamaan itu amat sensitif, mudah memicu konflik antar umat beragama. Misalnya antara umat Islam dan umat Kristen, seperti yang terjadi di Bosnia Herzegovina dan Timor Timur baru-baru ini. Menghadapi emosi keagamaan ini antara umat beragama Islam dan umat beragama Kristen berbeda jauh, bagaikan bumi dengan langit. Di dalam agama Islam, emosi keagamaan itu harus diredam karena adanya tazkirah Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di muka bumi akan beriman semuanya. Lalu diteruskan lagi, apakah engkau, Bismillahirrahmanirrahim, apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang mukmin? Surat 10 ayat 99, yaitu surat Yunus ayatnya 99. Sekali lagi manusia diingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, dan jika ia kehendaki, niscaya ia menunjukkan kamu semua pada jalan yang benar. Surat 16, surat An-Nahl ayatnya 9. Yang kemudian dipertegas lagi, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya jalan yang benar itu jelas sekali bedanya dengan jalan yang salah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 256. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, dan kita diperintahkan agar menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Barang siapa mau boleh berterima kasih, boleh beriman, dan barang siapa suka boleh kafir atau tidak beriman. Surat 18 surat Al-Kahfi ayatnya 2
Singkatnya, di dalam masalah agama yang merupakan hak asasi manusia yang paling dalam itu, siapapun tidak boleh mencampurinya. Siapapun di muka bumi ini tidak boleh melanggar hak-hak agamawinya, apalagi dianiaya dan diusir dari tempat tinggalnya karena agama. Jika hal itu terjadi, pedang yang berbicara sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta lakuna fitnatun, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi penindasan. Lanjutnya, wa yakunad dinu kulluhu lillahi, dan sampai semua agama adalah kepunyaan Allah. Surat 8 surat Al-Anfal ayatnya 39. Dan menjadi tanggungan Allah menunjukkan jalan yang benar, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, tidaklah demikian dalam Kristen, Protestan maupun Katolik. Di sana emosi keagamaan itu tidak diredam, tetapi justru dilampiaskan karena adanya ayat yang memerintahkan. Bunyinya demikian: jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20, dan juga ayat berbunyi pergilah, saya ulangi lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Surat Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Juga ayat yang berbunyi, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Surat Lukas pasal saya ulangi lagi, surat Lukas pasal 14 ayatnya 23. Ayat inilah landasan hiasan sejarah gereja dengan aliran darah dari orang-orang yang dianggap kafir atau sesat. Misalnya pembantaian kaum Donatis di Afrika Utara pada abad ke-14
ke-4 sampai dengan abad ke-5 Masehi. Pembantaian di Eropa Barat pada abad ke-8 oleh Karel Agung ke-5. Kristenisasi Eropa Timur oleh Vladimir Agung pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-10. Dan ekuisisi terhadap bidat-bidat pada abad ke-13 di Jerman dan di Perancis. Dan kini digalakkan oleh umat Katolik Serbia di Bosnia dan umat Katolik di Timor Timur belum lama ini di bawah pimpinan Uskup Belo. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.